Ya, ini jawaban dari In'ami. Dan jawaban In'ami ini termaktub dalam hadis, bahwa betapa rahimnya, betapa rahmatnya Allah atas karunia-Nya. Karena ada dijelaskan bahwa seorang hamba ketika ditanya, dan dia memang seorang ahli surga, ditanya, kenapa kamu masuk surga? Karena amal perbuatanku selama hidup. Kamu hidup berapa tahun di dunia? 80 tahun. Kalau begitu, kamu di surgaku hanya 80 tahun. Dia protes. Kenapa Allah kok hanya 80 tahun? Kan surga itu selama-lamanya. Surga selama-lamanya itu karena rahmatku. Adapun kalau kamu merasa masuk surga karena amalmu, ya berarti cukup 80 tahun. Nah, inilah hebatnya karunia Allah. Dalam kita berpuasa 10 hari, itu setara dengan amal kebaikan, dan Allah balas dengan 10 di asril hasanat. 30 hari kali 10 berapa? 300. Tapi harus ditambah 6 Syawal. Ramadan saja mungkin enteng karena itu wajib. Untuk nambah 6 Syawal ini loh godaannya, ada sirup marjan, ada es degan, ada bakwan, ada bakso, ada siomay. Ingat siom mudahar, ingin puasa. Habis itu diajak jalan ke keluarga, udahlah batalin aja, hilang deh tuh yang udah, nggak usah yang dahar-dahar, nggak apa-apa lah, 300 sudah cukup insya Allah. Tetapi begitu rahimnya Allah kembali, ada juga penjelasan hadis ketika ada seorang laki-laki sa'irus sya'ri. Bahasanya sa'irus sya'ri itu apa? Ada seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah ketika beliau berada di tengah-tengah para sahabat. Dan laki-laki ini kategorinya tipikal ini pejalan dari jauh, ini kayaknya musafir jauh. Kenapa tandanya sa'irusya? Sa'irun itu apa itu? Saro al-ghubar. Apa makna saro al-ghubar? Berterbangan. Jadi debu itu bertebaran. Saro al-ghubar, sarot al-ghubar. Sa'irus sya'ar, jadi rambutnya itu apa? Acak-acakan. Kalau kamu buka di Google sa'irus sya'ar itu, terus lihat gambar, pasti gambar orang yang rambutnya jambrik, rambutnya pokoknya acak-acakan, disisir, tidak bisa sisirnya yang kalah. Itu sa'irus sya'ar. Dan ada satu ketika Rasulullah mendapatkan salah seorang A'rabi juga seperti begitu, sa'irus sya'ar, disuruh pulang. Apa kata Nabi? Ada tipikal setan di situ. Nah, A'rabi yang sa'irus sya'ar ini bertanya kepada Rasulullah, apa yang harus saya lakukan? Cukup kamu kerjakan yang wajib-wajib saja. Cukup kamu kerjakan yang wajib. Terkait sholat bagaimana Rasulullah? Ya sholat 5 waktu. Saya perlu nambah, kalau bisa nambah. Tapi kalau saya nggak nambah bagaimana Rasulullah? Ya tidak apa-apa. Terkait puasa bagaimana Rasulullah? Cukup puasa bulan Ramadan. Ada tambahan Rasulullah yang wajib? Tidak ada. Kecuali kamu mau bertatawwu, menambah sunnah. Terus apa dan seterusnya? Terus apa kata A'rabi ini? Kalau begitu saya cukupkan dengan yang wajib-wajib saja Rasulullah, sunnahnya tidak perlu. Apa kata Rasulullah? Kalau kamu kerjakan itu dengan baik, maka kamu akan menjadi penduduk surga. Nah, ini untuk meringankan kamu yang puasa Syawal tadi. Jadi ternyata begitu rahimnya Allah. Jadi kita masuk surga, kita terhindar dari api neraka itu bukan karena amal kita, tapi karena rahmatnya Allah. Nah, ini pembuka dari kajian kita. Nah, di sini MA sudah dapat bukunya belum ini? PDF-nya? Belum ya?
Belum. Nanti setiap kali kajian tolong bawa HP-nya atau tab ya, itu bukan tab ya, bawa tabnya. Nanti saya kirim. Nah, di sini ada 2 kitab yang kita saling kombinasikan nanti dalam belajar setiap pada subuh ya. Jadi pertama tentang kitabus syiyam, karena momentum kita adalah puasa, kita ingin belajar apa saja yang ada dalam bulan suci Ramadan dan dalam kewajiban kita berpuasa. Terus yang kedua, ini saya bawa buku Fathul Bari Bisharhi Sahihil Bukhari lil Hafidz Ahmad Ibnul Hajar Al-Asqalani. Nah, jadi ini ada di ruang IT, ini buku ini di perpustakaan. Ini saya beli buku ini ya sekitar tahun 90-an mungkin. Ini 94 mungkin. Ini tahun kedua kalau tidak salah saya beli buku ini. Dan masih bagus, cetakannya masih bagus. Dan di sini saya buka, ini di jilid ke-4 ya, tentang Kitabus Shaum atau Babu Fadli Shaum. Babu Fadli Shaum. Nanti kita kombinasi penjelasan. Al-Bukhari itu kelahiran abad keberapa? Abad ke-2 Hijriah, 196 Hijriah. Dan beliau adalah Syafi'iyul Madhab ya, Syafi'ul Madhab. Begitu juga Ibnul Hajar Al-Asqalani. Beda jarak antara beliau dengan yang menjelaskan dan syarh Al-Bukhari ini, Fathul Bari Syarhu Sahihil Bukhari ini dianggap kitab syarah Sahih Bukhari yang terhebat dan terbaik ya. Dan jarak rentang waktu antara beliau sang guru dan sang penjelas, sang syarih, ini berapa abad? 5 sampai 6 abad. 5 sampai 6 abad. Beliau abad kedua. Lahirnya Imam Bukhari di Bukhara, Uzbekistan. Dan seorang traveler. Imam Bukhari ini seorang apa? Traveler. Traveler itu apa? Adventurer. Adventurer itu apa? Petualang. Jadi adventure. Sukanya touring. Cuma touringnya dulu tidak pakai Pajero, tidak pakai Fortuner, tidak pakai Nmax. Jadi touringnya ya pada saat itu abad ke-2 Hijriah. Abad ke-2 Hijriah itu berarti abad ke-berapa Masehi? Ke-8 Masehi. Ada berapa jarak waktu? 6 abad antara Hijriah dan Masehi. Beliau seorang adventurer, seorang traveler. Selama 16 tahun apa yang dilakukan oleh Imam Bukhari? At-tirhal, ar-rihlah ila al-mudun al-katsira li bahthil al-ahadits. Mulai dari Mesir, Hijaz. Kalau disebut Hijaz itu berarti kota mana? Makkah dan Madinah. Jadi biar pusat-pusat keilmuan dulu itu adalah Mesir, Hijaz, Damaskus, Palestina. Nah, itu. Termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani, Askelon. Nah, itu tanah lahir kelahiran beliau Ibnu Hajar. Askelon itu di mana? Di Palestina. Beliau juga traveler juga, mencari ilmunya di beberapa negara. Makanya kalau kamu cari ilmu, ikuti jejaknya para ulama dulu. Harus singgah ke beberapa tempat, tidak hanya satu tempat saja. Biar apa? Terbuka wawasan ya. Kalau perlu S1-nya di Mesir, nanti S2-nya di mana? Ada mungkin di Turki, ada mungkin di staf di mana, di Malaysia, ada mungkin di Sudan, ada mungkin di Australia, atau di mana lagi, di Magelang. Jadi biar terbuka wawasannya.
atau mungkin bisa di Ummul Qura di Mekah, Madinah. Jalani itu. Ya. Nah, buku ini nanti juga kita akan membacakan dalam setiap kajian minimal satu hadis dan kita jelaskan secara sekilas makna dari hadis tersebut. Kita lanjut ke buku Kitabus Syiyam, ya, milik Darul Ifta Al-Masriyah. Ada beberapa keutamaan bulan suci Ramadan. Pertama, diwajibkannya bulan puasa. Kedua, nuzulul Qur'ani, fihi, diturunkannya Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga apa kemarin? Dibelenggunya para setan, dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka. Yang berarti apa kemarin yang lebih ditekankan artinya? Bahwa di bulan suci Ramadan ini lebih banyak indikator-indikator kebaikan. Di mana-mana kebaikan, kecuali yang jelek. Seperti kalau kamu keluar dari sini ke arah depan, itu sudah mulai ada warung-warung berhijab. Cuma hijabnya bukan jilbab yang panjang, tidak, masih setengah-setengah. Dan hebatnya lagi letaknya di depan kuburan. Hebat sekali ya. Ala fazuruha, boleh kamu ziarah kubur. Untuk apa? Mengingat mati. Ini tiap hari ziarah, tiap hari karena ada di depannya. Tetapi semakin tidak ingat mati. Alhamdulillah kita masih di bawah naungan rahmat Allah yang kita masih membuka mata, membuka telinga, membuka pikiran, membuka hati untuk terus belajar. Semoga kita semua selalu dalam hidayah Allah, dan semoga saudara-saudara kita khususnya yang muslim juga selalu dalam lindungan dan hidayah Allah. Amin. Yang keempat, kita masuk penjelasan sekarang tentang istimaluhu ala Lailatul Qadar. Keutamaan bulan suci Ramadan karena di dalam bulan ini ada Lailatul Qadar. Kalau kemarin dijelaskan tentang nuzulul Quran, antum kemarin hadir yang waktu nuzulul Quran, bahwa kitab-kitab samawat, al-kutub as-samawiyah unzilat kulluha fi syahri Ramadan. Uzkur, sebutkan. Lupa. Oke. Yang ingat antum? Nah, Gus, silakan Gus. Kok malah buka? Iza, silakan Iza, kemarin hadir kamu? Oh, enggak hadir. Lulu hadir kemarin? Hah? Oh, jaga gerbang. Jaga gerbang enggak dengar kemarin? Oh, enggak dengar. Siapa yang kemarin hadir yang ingat? Putri, Fatin, sebutkan kitab-kitab langit yang turun di bulan suci Ramadan. Jadi bukan hanya Quran saja yang turun di bulan suci Ramadan, tapi semua kitab para nabi, kitab suci ya, namanya kitab suci, bukan kitab sucinya Sun Gokor, kitab suci langit. Wahyu Allah yang diturunkan dari langit. Minal lauhil mahfuz ila sama'id dunya, summa minas sama'id dunya ilal anbiya. Silakan. Suhufu Ibrahim diturunkan pada malam pertama. Kemudian yang kedua, At-Taurat diturunkan pada ke-6. Kemudian Al-Injil diturunkan pada ke-13. Jadi tidak ada angka 13 itu angka sial, itu tidak ada. Ini angka baik, turun
biasanya kalau kita di di lift itu biasanya dilompat itu 13 itu. Atau di hotel tidak ada kamar 13 itu. Katanya sudah dihuni Roro Kidul gitu. Terus yang keempat, Al-Furqan wal Quran turun di 24. Ini yang tersebut. Ishtimaluhu ala Lailatul Qadar. Fadlallahu azza wa jalla syahra Ramadhana bi Lailatul Qadar. Bi an ja'alaha ihda layali hadha asy-syahril karim. وهي الليلة التي أنزل الله عز وجل فيها القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وميزها عن سائر الليالي كافة فصرح بذكرها في القرآن الكريم. أفضل الشهور رمضان، أفضل الأيام جمعة، وأفضل الليالي ليلة القدر. Diturunkan secara jumlatan wahidatan fi lailatul qadar minal lauhil mahfuz ila sama'id dunya. Jumlatan wahidah itu berarti apa? Secara langsung sekaligus semua 114 surat 30 juz itu diturunkan secara langsung minal lauhil mahfuz ila baitil izzah fi as-sama'id dunya. Ya. Summa min sama'id dunya ay min baitil izzah ila rasuli kam sana tiwala kam sana 23 sanatan munajjaman ay muqatta'an secara berangsur-angsur. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri dan seterusnya. Wal makna, silakan perhatikan, annal amala sholiha fiha khairun minal amali fi alfi syahrin. Berapa tahun itu 1000 bulan? Berapa tahun? 80-an 80 tahun. Padahal belum tentu umur kita nyampe 80. Semoga umur kita Allah panjangkan dengan banyak amal soleh yang kita perbuat. Syukur-syukur di setiap Ramadan yang kita harapkan balighna Ramadan kita juga bisa mendapati Lailatul Qadar. Mau kemana? Ke alun-alun. Nyari apa? Lailatul Qadar. Mau kemana? Ada peringatan nuzulul Quran. Biasanya kalau peringatan nuzulul Quran dia rame, yang ngaji rame, yang jualan di sekitar alun-alun rame juga. Dari sosis telur, dari yang macam dari bakar. Annal amala sholiha fiha khairun minal amali fi alfi syahrin laisa fiha lailatul qadar. Sekitar hampir 80-an tahun. Wa innama kana kadzalika lima yuridullahu fiha minan nawafi wal arzaq wa anwa'il khairi wal barakah. Jadi untuk mendapatkan keistimewaan dan kemuliaan yang setara dengan 80 tahun ibadah, full ibadah beramal soleh, Allah beri keringanan dengan diturunkannya Lailatul Qadar. Betapa rahimnya Allah. Puasa Ramadan 30 hari. Kemarin ada yang muka enggak? Ada yang enggak kuat puasa. Nah, kemarin prestasi itu kalau buat kami juga kemarin prestasi ya. Puasa full. Cuma ya harus full energi kita menenangkan. Jadi mulai jam 3 itu sudah mulai, wah ini menggebu nih, setan yang menggoda, lapar kan. Tenang 2 jam lagi. Nanya terus, semakin nanya, nah itu semakin
Jauh sekali waktunya, semakin lama. Berapa jam lagi ya? 2 jam. Tadi kan udah 2 jam, kenapa 2 jam lagi? Sekarang. Tapi nyampe juga. Kenzi nyampe Kenzi. Yang kelima, ikhtisasuhu bikasirin minal mustahabbat yata'akkadu fi'luha fihi. Banyak sekali anjuran-anjuran amalan di bulan suci Ramadan. Nadran lima ikhtassallahu azza wa jalla bihi hadha asy-syahr al-'azim minal karamati wal barakati wan nafahat wa tunazzalur rahmat wa kasratut tajalliyat akkada fihi ala fi'li katsirin minal mustahabbat. Mustahabbat itu apa? Amalan-amalan yang dianjurkan untuk dikerjakan, dan itu amalan disukai oleh Allah. Tentu kenapa kita mengerjakan ini, yang kita harapkan apalagi? Rahmat Allah. Jadi kita hidup ini penuh dengan mengharap rahmat Allah. Jadi jangan pernah jumawa, jangan pernah merasa paling soleh, paling suci, paling banyak amalnya dan seterusnya. Karena justru itu bisa memancing kita dilempar ke neraka karena kesombongan kita. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Riya sedikit saja sudah bisa menghalangi kita masuk surga. Low profile saja, ya. Kamu dan kita bukan siapa-siapa di hadapan rahmat Allah, ya. Sama halnya kalau misalnya ujian kamu lulus. Kamu lulus bukan karena otakmu cerdas, bukan karena tanganmu lihai, bukan karena matamu pandai melirik kanan kiri depan belakang, tapi karena rahmat. Berarti memang sudah jatahmu untuk belajar di Al-Azhar. Kalau belum lulus, belum jatah saya tahun depan. Berapa tahun Ustaz? Ya terserah rahmat Allah. Sanggup enggak? Enggak sanggup Ustaz. Terus gimana? Oh, udahlah UIN aja. Enggak apa-apa. Ilmu juga, ya. Enggak apa-apa. Ta'arrudan liminanillahi fi hadha asy-syahril karim. Wa min hadhihi al-mustahabbat allati yata'akkadu fiha fi Ramadan wa yu'addamu ajruha fihi aktsar mimma law uddiyat fi ghairihi. Tentu semua amal kebaikan dikerjakan di bulan suci Ramadan, pahalanya akan dilipat gandakan. Itu juga karena rahmat Allah. Makanya bulan suci Ramadan ini bulan amal soleh. Semua sampai tidurmu itu juga dijadikan amal soleh. Nah sekarang kita mau beramal soleh yang mana? Apa saja? Yang penting jangan ghibah. Jangan ghibah. Kenapa saya sebutkan jangan ghibah? Nanti ada keterangannya di buku ini Fathul Bari. As-saumu junnatun. Dan junnah ini akan bolong, akan rusak, salah satunya dengan ghibah. Apa itu junnah? Mana junnah? Jadi ada jannah, ada jinnah, ada junnah. Jadi jim nun tak marbutoh ini semua harokat itu ada. Jannah surga. Jinnah apa jinnah? Apa? Gila. Junun. Jinnah itu gila atau orang gila. Jadi jangan sampai salah sebut kalau dia tidak berharokat. Ana uridu jinnah. Ana uridu jinnah. Kenapa kok jinnah? Kan orang Mesir biasanya dibolak-balik anta jadi inta. Intu. Ini berarti kayaknya enak jinnah. Jinnah. Kalau junnah, mana junnah? Junnah adalah perisai, pelindung. Kalau tameng, kalau orang berperang itu ada tameng. Tameng ini bisa rusak dan puasa itu pelindung kita, perisai kita. Ibarat kita mau perang, itu adalah perisai kita. Tapi ini bisa rusak. Salah satu yang bisa merusak junnah kita itu apa? Ghibah. Maka
kadang kita tidak sadar gibah. Kadang kita tidak sadar. Gibah di main. Kalau masak asin, kayaknya udah pengen nikah lagi. Gibah udah. Kenapa gak langsung menghadap ke mak? Kalau masak tempe ojo asin-asin. Ya, kemarin kalau nggak salah kesini nyoba sebelum puasa itu suruh nyoba makanan. Asin nggak ada? Udah yang penting cukup. Ya coba nanti keasinan. Terus saya nyeletuk, saya dengar itu di meja lalu. Oh bapaknya kalau masak asin terus, pingin nikah gitu ya. Itu secara langsung. Jadi tidak gibah. Apa bedanya gibah sama fitnah? Apa bedanya gibah? Misalnya kamu ngomongin seseorang, terus kamu kok gibah sih? Oh, memang kenyataannya dia begitu. Nah itulah yang disebut gibah. Kamu bicarakan tentang seseorang dan itu realitanya, tapi orang itu tidak tahu. Tapi kalau kamu ngomongin seseorang bukan realita, namanya fitnah. Mana lebih kejam? Dua-duanya lebih kejam. Kamu fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Sama gibah juga kejam, menghalangi kamu masuk surga. Gibah. Udah gibah aja deh. Oke. Apa saja mustahabbat fi syahri Ramadan? Nah, ini coba. Sederhana, simple kata-katanya, tapi tidak mudah mempraktekannya. Mudarasatul Quran. Mudarasah itu apa artinya? Mengkaji-kaji, mengulang-ulang, membaca-baca, bertanya-tanya. Bukan hanya dirasatul Quran saja, bukan hanya mempelajari Al-Quran saja, tetapi harus kontinu mudarasah, mudawamah, mulazamah. Nah ini dari wazan mufa'alah, mudarasatul Quran. Nah termasuk yang kita lakukan. Untuk apa ini kita lakukan? Kita harus menahan kantuk. Ini banyak yang ngantuk. Cuma ya saya mencoba untuk meneladani sifat Allah Rahim. Mencoba sebisanya. Cuma kan terkadang nggak sabar. Juga kita manusia kan. Ada setan ini gitu. Emosinya dibangkitkan sama setan. Anasoin. Nah itu nanti di sini ada. Bahwa puasa itu junnah. Maka kalau ada orang yang menghadikmu, menghina, mengejekmu, bahkan muqatalah, ingin mengajak berantem dengan kamu, membuat kamu emosi, disuruh ngomong apa kita? Ana so'im. Marote. Ana so'im. Itu namanya junnah. Ingat ya. Jannah, jinnah, junnah. Ini ibu-ibu nanti hati-hati ngasih nama. Oh kayaknya junnah bagus. Nah, itu siapa itu? Siapa itu namanya? Junnah. Nah, ini ada Arjuna. Nah, untung Arjuna bukan Arjina. Untung itu namanya Arjuna, bukan Arjina. Jihad ya. Kalau yang di sini santri apa? Jihad ya. Jihad mana jihad? Ada jihad? Apa artinya jihad? Apa artinya apa? Tidak tahu. Wah muskilah. Kamu punya nama gak tahu artinya gimana ceritanya? Afriyadi itu jelas gak punya arti. Afriyadi. Artinya apa? Afriyadi. Afriyadi. Iya Pak, ditanam Afriyadi. Mudarasatul Quran. Astagfirullahaladzim. Ana so'im. Baru ngedik dia. Sepertinya antum yang bilang ana so'im Ustaz. Ana so'im. Jadi menahan kamu benar-benar.
Mudarasatul Quran wa kasratu tilawatihi. Nah, kemarin hari Ahad awal Ramadan bagi yang ikut pemerintah itu tepar semua, seolah-olah minta dimaklumi, ya Allah ini awal Ramadan Ustaz, awal tolong ampuni kami, rahmati kami. Itu sampai jam berapa itu? Tidak ada tanda-tanda kehidupan, seolah-olah lost, sudah kelihatan lost. Pada subuh itu ya kayak ini antum ini kalau tidak ada kajian begini sudah ditentukan jadwalnya, tepar sudah lost. Ini menahan godaan setan betapa hebatnya, ini udah gak kuat, siapa namanya, udah gak kuat ya. itu sudah sa'irus sya'ar. Sa'irus. Makanya Rasulullah itu sama nyuruh pulang, baru nanti kamu datang lagi. Bergelanyutan di sini. Nanti saya terangkan di sini sa'irus sya'ar ada di sini. Bergelanyutan. Asyayatin ada bergelanyutan. Ya ta'ala. Siapa nih? Hanif. Asem katanya kemarin mau potong rambut. Yang kamu potong rambut mana? Ya waktu hari apa itu bilang? Saya mau potong rambut Ustaz. Terus rambut mana yang kamu potong? Hah? Berangkat. Terus tutup. Oh, berarti nggak salah kamu. Terus nyari tempat lain enggak? Oh, makan. Saya bayangkan orang rambutnya panjang itu, apa ya? Pasti pengeluaran terbanyak sampo kayaknya. Tiap hari pasti keramas kan? Kalau nggak keramas, iya terus gimana? Tuh tiap hari keramas. Tapi biasanya kalau beliau-beliau ini nggak perlu pusing ini sampo. Ada sabun mandi pakai sabun, ada itu dah bisa dibohongi. Mau pakai sampo, wah kosong, udah dikasih air, tetap juga nggak berbusa. Akhirnya sabun Lifebuoy. Itu biasanya yang dipraktekkan. Kasratu tilawah. Kasratu tilawah. Ada beberapa santri saya perhatikan mudawamah wa mulazamah fi tilawatil Quran. Lidza ana atlub dawim wa lazim tilawatil Quran hun. Ya. Jadi kalau nanti kegiatan antum jam 8 ke atas apa? Mudarasah wa mulazamah wa tilawah. So? Wa lazim inda hadhihi sa'at limudarasatil Quran wa tilawatihi fi wahid yatlu al-Quran huna wa yakif hadzal wahid yastamir ghairuhu wa hakadha. Ya, jadi berhenti, tapi kalau bisa buat Quran satu di sini. Ya, ada satu Quran di sini dan bertanda. Wabda min awwalil juz. Tsumma indama yakifu ahad yastamir ba'da. Jadi juz 1 sampai misalnya sudah masuk juz 2,5, maka yang melanjutkan itu tidak asal bukan acak. Biar dalam 1 bulan Ramadan ini diusahakan bisa khatam minimal berapa? 2 kali lah minimal. Minimal 2 kali. Antum dengan kondisi begini sangat sayang kalau kita tidak menghatamkan Al-Quran. Kalau antum 1 hari hanya 1 juz juga sangat disayangkan. Bagaimana caranya? Mudah saja, antum coba cek 1/4 jam antum baca Al-Quran itu dapat berapa halaman. Nanti nyambung lagi deh. Nah, itu tidak terasa. Nanti antum pagi baca, siang baca sudah 1 juz. Nanti sore malam baca 1 juz, minimal 2 juz. Begitu juga nanti ya, setiap pada subuh seperti tadi. Nanti jam 8 mulai, biar juga ada aura Al-Quran, barakatul Quran. Ya.
Itu bergantian atau terus-terusan beliau saja yang baca? Beliau saja. Yang sering siapa? Al-Yati siapa? Hah? Fahim. Mana Fahim? Sama siapa Fahim? Antum sama siapa? Dimas. Mana Dimas? Mana Dimas? Terus Faza mana? Mana? Angkat tangan. Ya. Terus Alfi, Hafi. Mana dia? Mana angkat tangan. Atau ini adik-adik kita ini juga diaktifkan siapa Ustaz Fahim. Ini Asrul dan kawan-kawan. Nastami wa khatmihi, dan mengkhatamkan. Ya. Ini adalah target kolektif. Al-hadaf al-jama'i. Apa arti target kolektif? Al-hadaf al-jama'i. Hati-hati. Harokatnya hati-hati. Al-jama'i, fathah, bil fathah, bukan bil kasroh. Al-hadaf al-jama'i. Target kolektif minimalkan marratan nakhtimul Quran. Marratain alal. Kalau orang Mesir alal aqal marratain. Bukan itu. Amal hadaf al-fardi, target individual, wa masitu alama kaifah. Nah ini kalau bahasa orang Mesir alama kaifah, terserah kamu. Mungkin salasa marrat, mungkin arba', mungkin khamsah ila kam salatina marrat. Fi kulli yawm yakhdimul Quran. Wah, kalau ada satu malam, satu hari menghatamkan satu Quran, Masya Allah. Nah, antum kalau mau ikut tarawih satu hari hatam satu Quran di mana? Temboro. Ada yang pernah ikut? Itu kapan mulai tarawihnya? Ya mulai ba'dal isya. Kapan selesainya? Menjelang sahur. Satu Quran selesai, bukan satu juz. Kalau antum mau merasakan satu juz, di sini ada di mana? Al-Birru, Pertiwi. Mau merasakan tarawih satu juz, Al-Birru. Kalau mau merasakan tarawih yang agak cepat, ya bersama Syekh Aryan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Selesai. Cepat. Enggak apa-apa. Nah, coba nanti sesekali ikut tarawih di Al-Birru Pertiwi. Mungkin antum akan merasakan betapa nikmat dan indahnya tarawih di Mutan. Nah ini untuk apa? Untuk memancing bagi teman-teman yang mungkin di kamar. Buat jamaah sendiri, ini Mu'tazilah ya tazil. Itu ya. Nah, mungkin bisa Mas Dimas nanti beberapa kawan coba ajak ke Al-Birru Pertiwi. Kata Dimas saya belum maksud ngebayangin aja dengkul udah tertekan. Udah selesai. Udah nggak selesai ngebayangin ngitung jari. Ini sudah ke rakaat berapa ya? 16 atau 15. Udah stres kan sendiri. Tapi bagus, semakin stres semakin tidak kan. Jadi selalu ambil positif. Wafatni. Tsumma al-i'tikaf. Aina ta'takifuna huna? Di saum. Saya i'tikaf. Di mana? Di saum. Di mana i'tikaf? Di atas bangunan, di balik bata-bata ringan. Taunya i'tikafnya pegang HP. Itu apa itu? Al-Quran. Tidak apa-apa.
Jadi fi ayyi ardin tato tak takif. Jadi ada kula ardin masjid. Argumen kita itu masih bisa aja gitu. Karena belajar mantik. Katanya kula ardin masjid, berarti di mana saja bisa itikaf kita. Aina tak takif alal firos. Was-shadaqah. Nah, ini alhamdulillah kemarin kita share ini Ustaz Dimas, Mas Dimas, Mas Gali kemarin share. Saya minta coba share. Kita pancing keberkahan Ramadan dari para aulia, para wali. Terkumpul berapa sekarang? 4,5. Oh, 4 juta lebih. Jadi awalnya 100, 200, 300, tambah 600, tambah 900, 1 juta 100, sekarang 4 juta. Dan insya Allah sudahlah, enggak usah mikir aduh kamu pokoknya kalau susah hati terkait makan segala macam, rumusnya sederhana, caranya sederhana biar antum lebih semangat dan makan apa saja enak. Lihat Kak Aryadi. Lihat Kak Aryadi, Pak Aryadi kok bisa begitu, untuk memotivasi kamu bahwa apa yang dia makan jadi daging. Karena tidak stres. Kalau kamu setiap kali makan stres, dia jadi daging. Lihat beliau sehat dari ujung rambut sampai ujung kuku, sehat semua. Ya, masih masa pertumbuhan terus dia ini. Ya, mungkin susunya kebanyakan dulu. Astagfirullahaladzim. Begitu indahnya kita dalam Islam. Ada istighfar. Ada istighfar, kita disuruh punya jiwa pemaaf. Tidak boleh gendel. Pokoknya nggak ada. Minta maaf dan beri maaf, itu kunci hidup harmoni dalam Islam. Ya kan Yadi? Shadaqah. Nah, shadaqah ini juga ya bukan dari para wali. Kalau bisa antum harus mencuil sedikit dari uang saku. Sudah ada uang saku lagi Ustaz. Nah, berarti antum layak menjadi salah satu dari asnafus tsamaniyah lil fuqara'i wal masakin. Indah, pokoknya hidup kita ini serba indah, tidak ada stres-stresnya dalam Islam itu. Bersyukur dan bersama. Kita mulai malam nanti, insya Allah kita buka puasa dengan nasi Arab. Mari ditanya sama yang masak, ini nasi Arab asli atau Arab Jawa Pak? Ya asli, toh biasa di Jawa, kamu nasi Jawa lagi. Maksudnya apa? Kalau nasi Arab Jawa bumbunya Arab, cuma nasinya puntat-puntat itu. Nasi biasa kamu bapak pendek-pendek. Kalau nasi Arab kan panjang-panjang. Pokoknya Arab ini serba panjang. Nasi tuh istighfar tanpa dia berucap isi pikirannya itu sudah mengekspresikan. Betapa dia itu sudah mengekspresikan. Padahal Pak Kiai beliau itu kakak ipar saya, jadi mudah kalau saya laporan ini karakternya begini, ini karakternya begitu. Adi ya. Shadaqah ya. Wa salatut tarawih wa taftiris shaim. Taftiris shaim. Cuma kalau ini semuanya berbuka, ya itu masuk tadi. Kemarin siapa yang buat es buah? Yang menyediakan es buah siapa? Angkat tangan dari Putri. Yang menyediakan, yang potong-potong buahnya, yang beli buahnya, yang mengambil pisaunya, yang ikut potong.
ngambil apanya, mungkin nyobek plastiknya, nggak mecahin es tapi cuma sini saya sobekin plastiknya, amal soleh. Karetnya, sampahnya, semuanya, ya semuanya jadi amal soleh. Ya, jadi tidak bisa sedekah harta, sedekah tenaga. Tidak bisa sedekah tenaga, sedekah pikiran. Apa contoh sedekah pikiran? Apa contohnya? Misalnya takjil, kamu ngasih usul. Takjil nanti kita makan anggur ya. Tolong beli buah anggur. Kok mana uangnya? Yang penting kan saya ngasih ini. Sedekah. Ya, itu sedekah pikiran. Cuma itunya buat nyolot orang lain. Oke, kemudian al-umrah. Nah, ini biasanya ini juga begitu rahimnya Allah ini ngasih peluang bisnis ke perusahaan-perusahaan travel, ke guide-guide. Kenapa? Karena Ramadan ini pasti penuh dan alhamdulillahnya Covid juga sudah tidak ada. Sehingga aktivitas perjalanan umroh, ibadah umroh dan seterusnya ini bisa berjalan kembali. Dan moga-moga antum nanti Allah beri kesempatan untuk umroh dari Mesir. Backpacker, ya, umroh backpacker. Nah, umroh backpacker itu ya murah, itu umroh backpacker itu murah. Biasanya nanti nyewa apartemen, ditinggali rame-rame untuk hanya sekedar nanti naruh barang, tapi kesehariannya setiap waktunya di Masjidil Haram atau di Madinah. Untuk apa? Itu tadi hunting barokat Ramadan, Masjidatul Rahman. Udah tidur, istirahat, tilawah Al-Quran, iktikaf sambil menunggu. Wah, itu nanti indah sekali tuh. Oh, pasti dijajan terus makanan, susu apa segala macam. Pak, sudah. Antum tinggal lihat, pilih saya mau menu mana ya. Enak sekali. Ya. Moga-moga Allah beri kesempatan antum semua nanti untuk bisa umroh dari Mesir. Nah, dulu saya pernah punya cerita kawan satu angkatan, tapi memang harus hati-hati ya di Arab ini harus hati-hati. Tidak sedikit yang juga kurang baik. Jadi budaya-budaya Arab jahiliyah dulu, Lut itu masih ada. Waktu itu satu rombongan ada berapa putri, berapa putra yang mungkin kayak antum inilah satu angkatan. Nah, ada kawan kita kecil anaknya, cuma memang imut, dia nih imut, putra laki, ya putra ya laki, dia imut gitu. Nah, sopir taksi ini yang diajak ngobrol dia aja. Padahal ada juga mahasiswinya dicuekin, sama sekali nggak diajak ngobrol atau disapa atau ini aja, malah ditawarin apartemen, nanti kunci kamu bawa. Wah, ini kata anak ini, wah itu tanda-tanda ya. Cuma jadi bahan ejekan, masa lakuan saya dari kamu gitu ya, ke mahasiswa itu. Masa lakuan saya dari kamu. Jadi dia buat angka. Dan itu terjadi memang. Kenapa kok terjadi? Ya, kita ini hidup di mana? Di dunia, nggak usah mikir Arab Saudi begitu sih, Arab nggak usah. Di mana saja ada. Karena itulah antum semua ini ya harus belajar untuk menebar kebaikan. Kemudian ihya'u lailatul qadar. Terus kapan ini Lailatul Qadarnya? Ya fi asril awakhir. Fi asril awakhir. Dan Allah jadikan itu misteri. Kenapa? Biar kita semangat untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Jadi kita seolah-olah ada mystery box ya, ada mystery box yang ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Wal iksar min fi'lin nawafil, mengerjakan hal yang sunnah.
Kalau sunnahnya buat Alma apa? Alma. Sunnahnya buat kamu apa Alma? Piket. Nah, kemarin karena beliau nyebutkan piket pondok. Betul tak? Alma kan nyebutkan kemarin apa amal yang kamu sudah buat piket Ustaz. Nah, berarti setiap piket beliau niati ibtigha'a mardhatillah, bukan menjaga pondok dari pencuri dan lain sebagainya, mencari ridho Allah saja. Karena kalau menjaga pencuri masuk tidak bisa juga. Bisa tak? Bisa enggak Alma ada pencuri masuk dia kejar terus gelut gitu kan enggak mungkin. Dia mencari ridho Allah saja. Alama sayatil kalam 'alaiha bitafsil fi fasli fi ma yata'allaqu bi hadzal syahril karim min ta'ah. Tsumma fadailus shaum. Nah, ini judul baru, fadailus shaum. Warada fi fadli shaumi wa thawabihi katsirun minal ahaditsin nabawiyyah. Min dzalika ma warada fi bayani husulil farahi was sa'adah lil insan fid dunya wal akhirah. Hebatnya puasa ini membuat kita bahagia. Seperti kemarin, ya itu tadi. Mungkin kayak saya menjelaskan ke Azidan, kalau ingin makan inilah ini. Sekarang alhamdulillah tuh kamu mau makan kan begitu nikmatnya. Nah itu dia. Begitu bahagianya. Maka liso ini farhatan. Ada dua kebahagiaan. Apa? Ketika menjelang mau buka puasa. Yang kedua, nah buka ini buka di setiap maghrib, buka ketika datang Idul Fitri, hari berbuka. Ini yang pertama. Yang kedua, kebahagiaannya apa? Kebahagiaan maknawi ketika dia menghadap Allah nanti di hari akhir, dia datang dan menyampaikan bahwa ana minas shaimin. Karena ada pintu khusus yang Allah sediakan, disebut pintu surga apa? Ar-Rayyan. Ada yang namanya Rayyan di sini? Nah, dan ketika semua sudah masuk, tinggal satu orang masuk, kemudian memasuki pintu Ar-Rayyan itu langsung ditutup. Qala Nabi lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi. Fitrun ini berarti apa? Farhatun inda fitrihi, ketika kamu berbuka setiap maghrib bahagia. Ketika besok mau lebaran, top lagi bahagianya. Betul tak? Nah, rasanya betul-betul bahagia tiada tara. Ini aja untuk mau pulang liburan aja udah, aduh kapan ini pulang. Sama orang tua juga begitu, ngempet kangen, juga menanyakan kapan Ustaz anak saya liburan, kapan Ustaz anak saya liburan. Dan khususnya anak-anak MA. Kalau yang anak-anak mahasiswa sih mau nggak libur mau apa-apa. Kamu di rumah juga nyebelin kan? Kamu di rumah pasti nyebelin. Yakin? Kenapa yakin? Kamu punya pikiran kamu kan macam-macam. Nanti di rumah sehari, 2 hari, 3 hari, mak, wah mak, mau kemana? Ada pertemuan mak di Bandung mak. Ini serius nih mak. Alasannya itu pinter banget. Tidak bisa. Bagus nih kegiatannya bagus. Apa mau kegiatan apa? Kita mau bakti sosial. Di mana? Di Bandung. Mau berbagi sahur. Padahal ya apa? Sahur on the road. Nah dulu angkatan-angkatan sebelumnya begitu. Jadi kumpul di Jakarta, di mana, di poin mana, terus bakti sosial. Gak apa-apa. Itu positif. Saya husnudon, antum santri. Senakal-nakalnya santri itu ngapain sih? Ngapain? Kalau godain cewek paling assalamualaikum. Kan pahala juga. Mendoakan, waalaikumsalam. Bahkan berdoakan, assalamualaikum, semoga keselamatan, kebahagiaan menyertaimu. Mana salahnya? Niat Ustaz yang salah, itu kan saya tanya berarti yang salah.
Insyaallah antum santri insyaallah selalu dilindungi oleh Allah. Farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Dan ini hadisnya siapa? Imam Bukhari. Tidak ada rekayasa, bahagia tidak bisa direkayasa. Karena itu naluriah kita. Kita Allah wajibkan untuk menahan makan, menahan minum, menahan segala syahwat dan seterusnya. Kemudian diizinkan kembali, maka akan ada kebahagiaan. Wa warada anna shauma yub'idu 'anil nar. Nah ini dia penting. Ini ya. Jadi sebenarnya ada connecting antara dunia dan akhirat. Ya bukan sebenarnya ya, memang connecting. Cuma connectingnya ini kalau bagi ilmuwan, bagi saintis itu diukur, dikaji, diteliti. Kalau bagi kita yang mempelajari ilmu-ilmu yang tertuang di kitab-kitab, ya sebatas itu. Ya, tapi yang memang masing-masing ada ahlinya. Saya pernah cerita dulu ada film Interstellar namanya. Ya. Itu sangat ilmiah bahkan Islami. Nih buktinya. Warada anna shauma yub'idu 'anil nar bi kulli yawmin 70 sana. Di film Interstellar itu penelitian para ahli bahkan itu sudah diindikasikan ketika Einstein bahwa satu hari itu sama dengan 70 tahun di dunia lain. Maka di gambaran film Interstellar itu ketika ayahnya masuk ke the black hole, dia tanpa sadar masuk ke dunia lain tadi. Dan itu hanya satu hari. Ketika dia balik, anaknya yang ditinggal ketika berumur 10 tahun, dia balik anaknya sudah 80 tahun, tapi bapaknya masih muda. Begini ini, kalau bagi kita hanya seolah-olah motivasi spiritualitas saja. Satu hari kamu puasa, itu sama hanya dengan kamu dijauhkan dari api neraka sepanjang 70 tahun. Tapi bagi saintis yang dijadikan sebagai kajian, benar nggak ini satu hari setara dengan 70 tahun? Dan itu ilmiah Interstellar. Maka kalau kita biasa dengan hidup di dunia 3 dimensi, muncul dunia 4 dimensi, 5 dimensi, 6 dimensi, bahkan dimensi yang tak terbatas. Itulah yang disebut dengan metafisik. Kita selama ini masih di fisik saja, di alam fisika, tabiat, ilmu tabiat. Nanti ada ilmu ma ba'da tabiat, bio. Maka disebut dengan metafisik. 70 tahun, berarti 70 tahun ini sebenarnya menciptakan alam ini siapa sih? Ya Allah. Yang menentukan 70 tahun itu siapa? Allah. Semua apa yang disampaikan Rasulullah adalah wahyu. Berarti ada ukuran-ukurannya. Kulla yaumin 70 sana. Satu hari Allah jauhkan kita dari api neraka sepanjang 70 tahun. Berarti kalau 30 hari berapa? Berapa tahun? 3 kali 7 210 tahun. Ditambah 6 kali 7 berapa? 42 tahun. Jadi berapa? 300 berapa? 253 tahun. Kalau ditambah puasa Syawal 6 hari itu. Dijauhkan dari api neraka setiap tahun. Maka kenapa doa kita penting sekali? Balighna
Ramadan. Seperti yang saya pernah ceritakan sebelumnya, ada mimpi seorang sahabat, 2 orang, yang satu mati syahid, yang satu tidak mati syahid, padahal dia pingin mati syahid karena pingin surganya Allah. Ternyata sahabat yang satu ini dihidupkan lagi oleh Allah sampai ketemu bulan Ramadan berikutnya. Ternyata derajat surganya jauh lebih tinggi dibanding yang meninggal duluan. Kenapa? Karena diberi kesempatan Ramadan. Balighna Ramadan. Ini doanya siapa? Rasulullah. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari sab'ina kharifan. Kharifan itu musim ya, 1 tahun. Sejauh 70 tahun puasa kita sehari. Maka sangat bisa kita maknai bahwa kita terhindar dari api neraka karena rahmat Allah. Kita masuk surga karena rahmat Allah, bukan kepandaian dan kehebatan kita menghindar dari maksiat, tetapi karena maha ampunnya Allah. Wa warada anna as-sawma yusharriful insana fil akhirati bi dukhulil jannah min babin yusamma ar-rayyan. Ini Hafiz sama Nurul makin bingung ini mau ngasih nama anak siapa, kok bagus ini dari kajian. Ada ar-rayyan, ada Junnah, ada Jannah. Nah ini hati-hati. Ada kalau yang namanya Jannah. Jadi biar diplesetkan seolah-olah jadi enggak Jannah tapi Jannah. Tapi hati-hati bisa ke Jannah ini. Tapi kemarin Hafiz sudah sama Lulu sudah punya kesepakatan nama kitab kalau tidak salah ya. Apa nama kitabnya Lulu? Apa? Hilyatu Lubil Mas'ud. Nah, itu anak pertama, itu putri berarti, Hilya. Anak kedua Ihya Ulumuddin. Iya. Anak ketiga Fathul Bari. Mudah, cari inspirasi itu mudah ya. Jadi tinggal nyari kitab-kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Al-Lu'lu' wal Marjan. Ada kawan saya namanya Ihya Ulumuddin, dipanggilnya Gus Ihya atau Gus Ulum. Itu bagi juga Ustaz Hafiz ya, Ihya Ulumuddin. Wa huwa babun khasun bis-shaimina qala sallallahu alaihi wasallam inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamati la yadkhulu ma'hum ahadun ghairuhum. Tidak akan masuk ke pintu ini kecuali orang-orang yang berpuasa. Begitu hebatnya Allah memuliakan orang yang berpuasa. Yuqalu aina shaimun, mana yang puasa-puasa mana, silahkan merapat sini, ini pintu masuk kalian. Fa yadkhuluna minhu, semua masuk dari pintu ar-rayyan. Fa idza dakhala akhiruhum, ketika barisan yang antri terakhir masuk, ughliqa, ditutuplah pintu itu. Fa lam yadkhul minhu ahad. Semoga kita termasuk dalam dan insyaallah ada di sini. Wa warada anna shauma yurdillahu ta'ala 'ani shaimi wa an raihati famihi. Orang berpuasa membuat Allah ridho sehingga membuatkan pintu khusus. Orang berpuasa membuat Allah ridho sehingga menjauhkannya dari api neraka hingga 70 tahun jarak 1 hari. 30 hari 210. Orang berpuasa membuat Allah ridho sampai ke aroma
mulut loh, bukan aroma ketek, aroma keringat, mulut. Itu menunjukkan apa? Khulufu fami shaim rihatuhu khairun min rihil misk. Tapi yang gosok gigi lah maksudnya. Ya ada unsur kesehatan juga ya. Ini bukan berarti Islam ini mengajarkan jorok, tidak. Ya, bukan mengajarkan jorok. Buktinya apa? Siwak. Siwak. Jadi masih ada kesempatan kok untuk kita membersihkan, masih ada kesempatan. Ya bau, cuma enggak yang gitu-gitu amat. Biar ini indikatornya bukan berarti. Nah ini mantik yang salah loh. Mantik yang salah. Bau mulut orang puasa itu lebih wangi dari minyak kasturi. Logika kamu salah. Berarti semakin bau. Ini logika. Semakin bau. Nah, ini logika yang salah. Makanya jangan ambil kesimpulan sendiri. Perlu belajar begini ini perlu. Rogma karohatin nasilaha. Orang pasti nggak suka namanya bau mulut, nggak suka. Terkadang ada kan, ya mungkin itu macam-macam ya, mungkin karena faktor lambung. Kamu lewat nggak usah berhadapan saja lewat itu ada yang aroma mulutnya itu langu kalau bahasa saya itu. Biasanya anak-anak itu Azidan atau Aska Zaka itu kalau mungkin ada sariawan di mulut itu bau mulutnya langu. Kalau kita orang tua kan ya masih wajar nyium mulut. Coba kamu, kan ya muntah kamu. Nah itu langu. Mungkin karena faktor lambung dan sebagainya. Kalau ini faktor apa? Puasa. Orang tidak suka. Yakrahun nas lihadhihi ar-raihah al-karihah. Ar-raihah al-karihah, aroma yang busuk, tidak enak. Tetapi bagi Allah itu wangi. Hebat sekali. Qala sallallahu alaihi wasallam, dan dalam menyampaikan sabdanya ini Rasulullah sampai bersumpah, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang nyawaku ada di tangannya, la khulufu fami shaimi atyabu indallahi ta'ala min rihil misk. Ini juga hadis Oke, untuk ini paragraf berikutnya saya minta Dik Falda membaca. Silakan. Kasih Fatin. Silakan Falda. Coba artikan Falda.
Ya. Kecuali berpuasa karena puasa itu milikku. Anak Adam itu manusia itu menjaga. Wa ana ajzi bihi. Dan aku lebih berhak atasnya. Ajzi apa? Ajzi jaza, dari kata jaza. Saya yang akan memberikan balasannya. Jadi maksudnya apa? Kalau amal-amal ibadah yang lain, amal-amal soleh yang lain, itu tetap ada batasannya. Satu amal perbaikan dikasih balasan 10 kali. Dikasih balasan paling top berapa? 700 kali lipat. Betul? Betul tak? Ila mi'ati habbatin fi kulli habbatin apa? Sumbulatin fi kulli habbatin mi'atu hab fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Berarti 700 kali. Itu paling top tuh. Tetapi puasa tidak. Tidak ada hitungannya. Tidak ada hitungannya. Apa indikator dari Al-Qur'annya? Karena orang berpuasa itu kategorinya adalah orang-orang yang sabar. Di saat yang lain makan, kamu sabar menahan. Di saat yang lain bersenang-senang, kamu mau menghabiskan waktu kamu untuk Allah, untuk Al-Quran, untuk mudarosah, mudawamah, mulazamah, tilawah dan seterusnya, sedekah. Itu kategori orang yang sabar. Maka pahalanya tidak terbatas dan Allah saja yang menentukan. Di annahuli katanya. Karena puasa itu adalah ibadah yang aku tetapkan buat hamba, tetapi aku yang menentukan semuanya. Dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar pahalanya tidak terbatas. Dan orang yang berpuasa dikategorikan sebagai orang yang sabar. Yada'u syahwatahu, mau meninggalkan syahwatnya, mau meninggalkan makannya hanya untuk kata Allah. Maka aku akan beri balasan yang setimpal untuk hamba-hamba. Jadi betapa hebatnya ibadah puasa ini. Betul tak? Betapa hebatnya ibadah puasa. Wa ma'na qawlihi illa sawma fa innahu li ay khalisun li la yuqsadu bi ghairi illa li, karena hamba mengerjakan puasa betul-betul hanya untuk Allah. Tidak ada, kemarin sudah kita jelaskan, tidak ada istilah orang mau riak dengan puasanya, tidak ada. Tidak ada tanda-tandanya, tidak ada. Sholat masih bisa kita riak, zakat apalagi, haji apalagi. Ya, haji apalagi. Sudah haji nggak dipanggil Pak Haji, tersinggung dia. Saya ini haji 30 tahun loh nunggu. Mahal kan? Panggil saya Pak Haji. Masih nggak percaya, ini sertifikat haji saya. Di figura tempel gitu. Masih bisa lihat. Tapi kalau puasa kamu mau lihat pakai apa? Ini aroma kasturi mau? Nggak bisa. Aroma kasturi hanya bagi Allah, bagi orang lain tetap khusyuk. Nggak bisa. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Khalisun li la yuqsadu bihi ghair. Li'annahu ibadatun la yaqau 'alaiha hawasul ibad. Karena puasa itu kategori ibadah yang tidak terlihat, tidak terasa, tidak bisa diendus. Betul enggak? Tidak bisa diendus. Kamu sholat pakai pakaian yang rapi, terlihat rapi. Pakai parfum aroma yang segar masih bisa tercium. Wah, ini orang yang sholat di sampingnya saja khusyuk, apalagi yang pakai. Nah itu kalau puasa tidak bisa diendus, tidak bisa diindra sama sekali. La yaqau 'alaiha hawasul ibad. Fala ya'lamuhu illallah was-shaim, yang tahu hanya Allah dan yang berpuasa. Kalau kamu mau pura-pura lupa, misalnya masuk kantin, masuk dapur, kamu apa? Astagfirullah, lupa saya. Padahal dia tidak lupa. Kamu begitu, bisa, nggak ada yang tahu. Terus teman kamu bilang, Masya Allah, berkah. Kamu dikasih keberkahan Allah, diberi lupa pada dalam hati. Padahal sengaja loh saya. Bisa.
La ya'lamuhu illallah wa sayyid. Fasara as-saum ibadah bainal abdi wa rabb. Jadi itu tanda indikator keikhlasan hamba ketika berta'abbud kepada Allah adalah puasa. Walidzalika adhafahu ila nafsihi wa ja'ala thawabahu bighairi hisab. Li'annahu la yata'adda illa bis-sabr. Orang tidak akan mampu menjalankan puasa dengan baik kecuali dia orang yang betul-betul sah. Jadi puasa ini juga terapi sehat, terapi hati, terapi mata, terapi hawa nafsu, terapi apa lagi? Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Fa in lam yastati' fa innahu aghaddu lil basar. Betul enggak? Wa asamu lil farj. Tapi kalau tidak bisa, siapa yang tidak tahan, tidak mampu, apa yang harus dilakukan? Puasa. Karena itu terapi. Kamu dengan puasa kamu bisa menjaga nafsumu, bisa menjaga pandanganmu, bisa menjaga lidahmu. Akhirnya kamu bilang ana shaum. Mau sampai berapa tahun kamu puasa? Temanmu sudah pada punya anak, ana shaum. Ini tidak bisa nyari nih orang ini ya. Teman kamu sebagai temannya harus paham. Kalau saya carikan aja ya, boleh nggak saya carikan? Atau mungkin ada banyak yang volunteer, kasihan banget ini. Masa puasa terus seumur hidup, kasihan. Khair. Nah ini, waqad qala ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang terpenting, ini boleh ngatur catat. Was-sabru thalathatu anwa, ada 3 jenis kategori sabar. Sabrun ala ta'atillah, orang yang berpuasa masuk kategori orang yang sabar karena dia mau menjalankan perintah Allah. Masuk kategori pertama. Wa sabrun ala maharimillah, orang berpuasa mau menahan diri untuk tidak melanggar larangan Allah. Masuk kategori kedua. Masuk kategori ketiga, wa sabrun alal alam wasyada'id, sabar atas segala ujian, segala kerintihan, segala kesusahan, segala kelaparan, kehausan. Idzan kan nau'an sabr salasatu anwa. Sabrun alal ta'atillah, sabrun ala maharimillah, sabrun alal alami wasyada'id wal masyaqqat wal ju' wal 'atas dan seterusnya. Wa kulluha tujadu fi shaum. 3 kategori sabar ini ada di puasa. Fihi sabrun ala ma wajaba ala shaim min at-ta'at, wa sabrun amma hurrima alaihi min asy-syahawat, wa sabrun ala ma yusibuhu min alamil ju' wa hararatil 'atas wa dhu'fil badan. Kamu puasa di Indonesia masih enak, karena hampir rata maghribnya itu jam berapa? Mentok-mentok jam 6. Betul gak? Kalau Indonesia Timur jam berapa berarti? Jam 7. Ya, Indonesia Timur siapa yang di sini Indonesia Timur? Makassar, mana? Maluku masuk Indonesia Timur enggak? Maluku. Antum baik? Oh, tengah ya? Nganjuk kamu. Siapa yang masuk wilayah Indonesia Timur atau Indonesia Tengah? Antum? Antum Makassar. Kalau di sana jam berapa? Maghribnya biasanya. Beda waktu kan? Beda satu jam. 1 jam mundur ya. Misalnya jam 6 nih. Jam 6 kita buka puasa. Di keluarga jam berapa? Jam 7. Iya, maksudnya jam 7 sana berarti ya. Duluan atau lambat? Duluan. Gimana? Kalau Wita? Duluan. Oh, malah duluan.
Nah, nanti rasakan puasa di Mesir pas musim panas. Pas musim panas itu subuhnya sama, cuma maghribnya jam 8. Maghribnya jam 8. Itu kalau musim panas, wah itu indah sekali tuh. Hausnya kerasa. Itu as-sabru 'alal alam wasyada'id. Itu hausnya terasa. Panas. Talaban li ridallahi ta'ala falamma kana fi sawmi hadhihi al-ma'ani khassahu Allah ta'ala bi dzatihi wa lam yakilhu ila al-malaikah. Bahkan diambil langsung oleh Allah dalam memberikan pahala kepada para hamba. Tidak lagi diwakilkan, didelegasikan kepada para malaikatnya. Kalau para malaikat ini kan sudah dikasih job disk-nya, sudah dikasih SOP. Kalau begini sekian ya pahalanya. Nah, itu Excel-nya sudah langsung jalan. Sistemnya IT-nya sudah langsung jalan. Tapi puasa tidak. Allah handle secara langsung. Terserah saya mau kasih berapa. Dighairi bisa. La yakilhu. Allah tidak menyerahkan, mewakilkan, mendelegasikan tugas pemberian pahala orang yang puasa kepada para malaikat. Bal tawalla jazaahu binafsihi. Tetapi Allah tangani langsung. Urus langsung. Nanti saya bilang tangani, berarti tangannya Allah banyak. Allah urus langsung masalah pahala orang berpuasa ini. Fa'ata as-shaima ajran min indihi laisa lahu had, tidak ada batasnya, wala adat, tidak ada hitungannya. Faqala wa ana ajzi bihi, yani aqulu lahu an shaumihi ala karamir rububiyyah la ala istiqaqil ubudiyyah. Jadi pahala yang diberikan kepada hamba bukan karena hak si hamba, tetapi karena kemuliaan Sang Pencipta. Akhir ini kajian kitab Shaum kita pagi ini. Nanti kita masuk ke berikutnya, As-Shaumu ta'rifu wa hikmatuhu wa ahkamu. Jadi insyaallah ada banyak hal yang kita dapatkan pagi ini. Semoga akan semakin membuat kita lebih semangat, lebih bahagia dalam menyambut setiap Ramadan tiba. Dan lebih kuat lagi kita berharap dan berdoa agar Allah memberikan umur kita yang panjang, penuh barokah dan keberkahan. Itu adalah dengan kita sampai di Ramadan berikutnya semakin baik, semakin Allah jauhkan kita dari api neraka bertahun-tahun, ratusan tahun. Dan itu menunjukkan bahwa kita akan dekat dengan pintu Ar-Royyah. Nah, sebelum saya tutup, ini kitab Fathul Bari juz ke 4. Tolong yang bawa buku tulis. Belum tentu antum mendapatkan hadis ini kecuali tidak sengaja pas baca buku. Oh, ini kayaknya hadis yang kemarin kita pelajari. Antum tulis, saya diktekan. Langsung ya di sini kalau Imam Abu Hurairah ya itu punya sanad yang dia jalurnya jalur emas, yaitu Al-A'raj ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sudah? Tidak apa-apa, ini yang siap menulis saja. Nah, untuk berikutnya setiap kali kajian selalu bawa buku ya untuk mengikat ilmu, karena kita bukan para sahabat, para tabi'in. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Ini jenis balaghah apa? Tasbih, bali.
Asyamu junnatun. Puasa itu adalah tameng. Puasa itu adalah perisai. Puasa itu adalah benteng. Puasa itu adalah pelindung. Itu arti junnah. Fala yarfusu arrofas pakai ta. Fala yarfusu wala yajhalu. Mana yarfus? Yarfus ini mengandung makna bisa berhubungan suami istri, bisa berarti apalagi berkata-kata jorok, kasar, tidak baik. Nah ini ar-rafas. Fala yarfusu wala yajhalu. Nah, apa arti wala yajhalu? Jahila yajhalu, apa artinya? Apa? Tidak tahu. Terus apa lagi? Puasa itu adalah benteng, pelindung, perisai, tameng kita untuk menjaga diri. Maka jangan rofas, jangan berkata-kata kotor, jorok, kasar, menyinggung hati, ghibah dan seterusnya, namimah. Jangan berhubungan istri meskipun itu halal. Ketika puasa, sabar. Wala yajhalu. Nah, kenapa kok lihat wala yajhalu? Kira-kira nyambungnya gimana itu? Apa? Siapa yang bisa menebak? Dan jangan bodoh. Gimana maksudnya? Jangan tidak tahu apa? Melakukan tindakan bodoh. Jangan berbuat seperti perbuatannya kaum jahiliyah. Wala yajhalu berarti apa? Jangan berbuat seperti orang jahiliyah. Apa orang jahiliyah yang dilakukan? Makan yang haram dan seterusnya, segala hal keburukan. Nah, ini kata-kata yang sangat sederhana tapi mempunyai cakupan yang sangat luas. Wa inimru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaimun marratain. Seorang lagi, wa imru'un tulisannya apa? Hamzah, wasal, mim, ra, terus hamzah di atas waw. Wa inimru'un qatalahu. Kalau ada seseorang, entah itu temanmu, rekanmu, sahabatmu, atau mungkin bahkan pesaingmu atau orang yang tidak kenal, qatalahu. Mana qatalahu ini? Bisa berarti jadalahu, bisa berarti kholafahu, menyalahkanlah, menudinglah, ngajak berantemlah, suaranya kencenglah, semuanya. Au syatamahu, mana syatamahu? Asyatmu, mana syatmu? Menghina, menjatuhkan, membodoh-bodohkan dan seterusnya. Kalau ada orang berbuat itu ke kamu bilang apa? Anaso, mohon maaf, sebaiknya saya nggak berdebat, sebenarnya nggak perlu saya balas. Terserah deh kamu mau menghina saya apa, terserah. Tapi kalau kamu terpancing menghina juga, berarti tamengmu tadi sudah mulai bocor, sudah mulai karatan, sudah mulai gripis, sudah mulai retak, sudah mulai bolong, sudah mulai pecah. Nah, itu. Wa inimru'un qatalahu au syatamahu falyakul, silakan tulis. Maka katakanlah seorang itu inni shaimun, kasih tanda kurung, marrotain, 2 kali.
Artinya apa? Kalau ada perlakuan tidak baik ke kamu, apa yang harus kamu lakukan? Jangan membalas dengan perlakuan yang sama. Tahan diri. Intinya tahan diri saja. Nah, penjelasan marrotain. Kenapa kok di situ ada kata marrotain? Mungkin kamu bertanya-tanya dan mungkin kita penasaran, apakah berarti inni shaimun? Masih dia ngajak inni shaimun. Ini penjelasan dari Ibnu Hajar menjelaskan hadis riwayat Abu Hurairah yang dipilih oleh beliau Imam Bukhari, Imamu A'immatil Muhaddisin. Nah, ini penjelasannya saya bacakan. Falyakul inni shaimun biqaulihi marratan biqalbihi. Ada orang yang ngeledek kamu, dalam hati kamu ngomong, saya tahan. Wa marratan bilisanihi fayastafidu biqaulihi biqalbihi kaffu lisanihi an khasmihi wa biqaulihi bilisanihi kaffu khasmihi anhu. Apa maksudnya itu? Dengan kita mengatakan ini shaimun dalam hati, itu untuk menahan diri kita. Tapi dengan lisannya kita bilang ini shaimun, harapannya orang itu juga bisa menahan dirinya. Ngerti maksudnya? Sehingga tidak berkelan. Itu kalau orang itu paham. Nah, mungkin kalau bahasa anak sekarang EGP itu kalau dulu ya, nggak tahu sekarang tuh. Emang gue pikirin. Terserah kamu mau ngomong apa, yang penting saya lagi berbu. Walladzi nafsi biyadihi. Ini hadis tadi. Jadi yang tadi kita terangkan di nas tadi betul-betul mansus. Karena buku yang kalian baru baca dan kita terangkan bersama ini adalah terbitan Darul Ifta Al-Misriyah untuk menjelaskan tentang puasa kepada khalayak umum. Maka buku ini tidak ecek-ecek hanya dikarang sesuka-sukanya, tetapi betul-betul mansus. Mana mansus? Berdasarkan nas. Nah, salah satu nasnya yang banyak dikutip adalah hadis dari Imam Bukhari. Nah, di sini walladzi nafsi biyadi. Tulis. Walladzi nafsi, ini masih hadis, masih masuk dalam kategori hadis tadi, nomor 1894. Walladzi nafsi biyadihi la khulufu famis shaimi. Sumpah demi jiwaku yang berada pada kekuasaannya, bahwa aroma tidak enak mulut orang yang berpuasa. La khulufu famis shaimi at-tayyibu indallah, lebih harum bagi Allah min rihil miski, dari aroma minyak kasturi. Kenapa ini miskun ini dijadikan sebagai acuan minyak yang paling enak, paling wangi aromanya? Sudah. Yatruku to'amahu, yatruku to'amahu, meninggalkan makanannya. Wasyarabahu, minumannya. Wasyahwatahu, yatruku to'amahu wasyarabahu wasyahwatahu min ajli. Koma. As-siyamu li wa ana ajzi bihi. As-siyamu li wa ana
ajzi bihi. Sudah. Wal hasanatu bi asri amsalha. Wal hasanatu bi asri amsalha. Wal hasanatu bi asri amsalha, inilah yang menjadikan puasa Ramadan dan 6 Syawal seperti puasa saumi ka saumid dahr. Ini dari hadis ini. Wal hasanatu bi asri amsalha. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama membaca hadis ini sama-sama 3 kali sampai betul-betul meresap di pikiran kita, di jiwa kita, dengan harapan ibtigha mardatillah dan memohon kepada Allah agar kita selalu diberi kesempatan untuk berpuasa Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu junnatun fala yarfusu wa la yajhalu wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaimun marratain walladhi nafsi biyadihi la khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli as-siyamu li wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi ashri amsalha. Kita ulang lagi, biar kita ini perbendaharaan hadis ini kita nambah. Jadi biar hadis kita ini tidak hanya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Biar ada tambahan hadis ya. Karena semua hidup kita ini ya hadis, akidah hadis, syariah hadis, fikih hadis, akhlak hadis. Oke, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. As-siyamu junnatun fala yarfusu wa la yajhalu. As-siyamu junnatun fala yarfusu wa la yajhalu. Wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaimun marratain. Wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaimun marratain. Walladhi nafsi biyadihi la khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. La khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Kita ulang lagi. Walladhi nafsi biyadihi la khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Walladhi nafsi biyadihi la khulufu famis shaimi atyabu yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. As-siyamu li wa ana ajzi bihi. As-siyamu li wa ana ajzi bihi. Wal hasanatu bi ashri amsalha. Wal hasanatu bi ashri amsalha. Barakallahu lakum wa lana insyaallah. Nahtatim darsana bi qiraati al-Fatihah.
naqra kafaratal majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa inal husna bi hurmatihim wa misna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa inal Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma'allamtanahu farudhu ilayna inna hajatana ilayhi wa la tujizna ila rabbana. Syukran wa jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.